Hai guys, jadi hari ini kita bakal masuk ke episode kedua. Nah, kita sekarang akan bahas tentang kasus korupsi dana bansos COVID-19. Nah, nama gue Jessica dan teman gue Erika. Oh, emang ada kasus korupsi dana bansos COVID? Kok gue baru tahu ya? Ada dong, makanya baca-baca berita, jangan main HP terus. Ya maaf, Je. Nah, oke, jadi kita langsung masuk ke pembahasannya ya. Jadi gue nemuin ini di berita. Nah, BPK ini nemuin penyelewengan dana bansos di Provinsi Sumatera Barat, Cak. Nah, hand sanitizer yang tadinya seharga 9.000 malah dinaikin jadi harga 35.000. Gila banget gak tuh? Gila, itu mah banyak banget. Nah, lo tau gak sih korupsinya tuh sebesar berapa? Berapa tuh? Nah, korupsi dana COVID itu sampai dengan 4,9 miliar rupiah, Cak. Gila, itu mah bisa buat beli rumah. Nah, ya kan bisa beli rumah satu di Jakarta. Nah, nggak cuma di Sumatera Barat aja, Cak. Di Jabodetabek juga ada loh kasus korupsi bansos sampai dengan 17 miliar rupiah korupsinya. Lihat-lihat enak tuh korupsi, cepet kaya. Ih, gila. Lu kenapa sih malah mikirnya begitu? Nah, kalau mau sih, Cak, jadi korupsi begitu kan koruptor itu jadi dosa, Cak. Sama aja dengan mencuri. Wah, berarti orang yang korupsi itu punya rasa serakah yang besar ya, Je? Kenapa ya mereka tuh masih mau korupsi? Padahal kan lagi pandemi gini. Menurut gue sih karena mereka kurang peduli dengan orang lain, egois banget ya, Cak. Yang penting sih menurut gue mereka itu kaya, mana mikirin orang lain tuh bakal susah apa enggak. Oh iya, bener juga ya, Je. Tapi kalau menurut gue nih ya, lingkungan dia juga berpengaruh sih, Je. Bisa jadi dia sebenarnya tuh orang baik, tapi kayak orang sekitarnya korupsi, jadi dia ikut-ikutan aja gitu. Bisa jadi sih, Cak, cuman tetap aja lah dia tuh salah kalau tergiur sama korupsi. Ya siapa sih, Je, yang gak tergiur sama uang banyak dan gampang gitu, Je? Bukan berarti kita boleh korupsi dong, Cak. Apalagi kasihan lah sama rakyat miskin yang kalau misalkan kita korupsi mereka jadi lebih miskin lagi. Ya kasihan sih. Terus menurut lu sendiri harus gimana biar korupsi di Indonesia tuh bisa cepet hilang? Kalau menurut gue sih, Cak, pertama dari diri kita sendiri harus sadar kalau korupsi itu tindakan yang gak benar. Terus yang kedua harus tahu malu, Cak. Harus bisa bedain mana yang benar, mana yang salah. Iya bener banget tuh, Je. Harus bisa bersyukur gak sih, jadi gak serakah, terus mau lebih-lebih terus. Selain itu juga harusnya ada hukuman yang berat gak sih buat koruptor? Nah, gak cuma berat, Cak. Menurut Undang-Undang nomor 31 tahun 99, koruptor itu bisa dihukum penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun penjara, Cak. Dan denda minimal 400 juta dan maksimal 1 miliar rupiah. Nah, lumayan berat kan? Tapi masih banyak aja tuh yang korupsi. Iya, padahal udah berat banget tuh. Nah, menurut gue sih kita perlu hukuman yang berbobot, Cak. Nggak cuma denda atau penjara doang. Misalnya semua harta koruptor disita dan dia dihukum untuk volunteer di panti asuhan atau di panti jompo supaya dia bisa ngelihat sendiri apa hasil dari perbuatan dia. Idenya bagus banget tuh. Bisa juga gak sih dengan kayak ngirim mereka ke pulau terpencil gitu yang gak ada penghuninya, supaya mereka tuh bisa ngerasain gimana sih rasanya hidup dalam kemiskinan. Kalau itu sih gue kurang tahu ya. Cuma kalau di negara-negara lain itu banyak yang memberlakukan hukuman mati sih. Nah, menurut lo hukuman mati itu gimana sih, Cak? Hukuman mati, setuju banget tuh gue, supaya calon-calon koruptor tuh kapok dan gak korupsi lagi. Tapi ya, Cak, menurut gue dengan menghukum mati seseorang yang korupsi gak buat mereka jadi jera gitu loh. Cuma buat mereka jadi takut pas ketahuan mereka korupsi aja. Nah, kalau menurut gue ya, gara-gara itu kayak kita juga harus punya gak sih badan penegak hukum yang tegas dan anti suap gitu. Kita juga perlu bantuan dari masyarakat juga sih, Cak. Data-data keuangan negara menurut gue itu harus transparan supaya masyarakat tuh tahu buat apa aja sih uang pajak yang mereka bayar. Nah, kita kan dari tadi bahas nih soal kegiatan pemerintah yang bisa dilakuin buat menindak kasus korupsi. Kalau misalnya menurut lu buat mencegahnya gimana tuh? Menurut gue sih mencegahnya bisa dengan melakukan penyuluhan via TikTok, YouTube, atau Instagram. Soalnya kan aplikasi itu ya ngetren deh buat anak-anak muda sekarang. Terus anak-anak muda itu tuh masa depan buat di Indonesia.
Bener banget. Dengan menemukan simpati dan gotong royong juga bisa nggak sih di generasi muda Indonesia? Jadi kita bisa mencegah tuh timbulnya benih-benih korupsi di Indonesia dari awal. Nah, cara numbuhnya gimana ya, Cak? Ya kalau menurut gue nih ya, bisa aja tuh dengan cara kayak kita kasih kegiatan wajib di mana murid-murid sekolah gitu pergi live in ke rumah-rumah yang kurang berkecukupan. Jadi mereka tuh bisa memiliki rasa simpati, kasihan kepada orang-orang yang masih kurang beruntung di luar sana. Kalau nilai gotong royongnya bisa dengan mengadakan kompetisi pembuatan sarana publik di daerah mereka masing-masing, nah, kelompok yang berhasil membuat sarana publik yang paling berguna dan unik dihadiahkan beasiswa dalam menempuh pendidikan. Nah, tuh bisa juga tuh. Semuanya sih harus mulai dari diri kita sih. Harus ada niat dulu, kalau nggak ada niat sama aja bohong. Nah, benar banget, Cak. Udah kewajiban kita kan sebagai WNI untuk ikut dalam usaha bela negara. Setuju tuh, Je. Tapi ya, Je, emang kalau nggak korupsi itu juga termasuk dalam usaha bela negara? Iya dong, bela negara itu adalah tekad, sikap, dan perilaku warga negara yang dilakukan secara teratur, menyeluruh, dan terpadu, serta dijiwai dengan kecintaan kepada NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, Cak. Oh gitu, berarti udah merupakan hak setiap warga negara Indonesia dong untuk dapat penghidupan yang layak, terutama di saat pandemi gini lah, Je. Nah, setuju banget nih. Nah, kayaknya kita bahasnya udah agak lumayan panjang ya, Cak. Jadi mendingan kita tutup di sini aja. Jadi sekian dari gua dan Caca. Thank you. Thank you.